Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran proteksi radiasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar proteksi radiasi. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, saya akan memberikan sebuah quote dari Marie Curie. Quote-nya adalah, "Have no fear of perfection, you will never reach it." Ini merupakan suatu quote yang dinyatakan oleh Marie Curie. Have no fear of perfection. Jangan takut untuk dapat mencapai suatu perfeksi, karena kamu tidak akan dapat untuk mencapainya. Nah, sama juga dengan prinsip proteksi radiasi. Yang kita tidak akan bisa untuk dalam proteksi radiasi, kita tidak akan bisa untuk menghilangkan radiasi. Namun yang hanya kita bisa lakukan adalah mengurangkan dosisnya. Tahukah Anda apa yang biasa ditemukan di instalasi radioterapi dan radiodiagnostik? Yaitu pasien yang dibawa oleh nurse atau perawat yang kemudian akan dilakukan radiodiagnostik kepada pasien tersebut. Radiodiagnostik adalah suatu kegiatan diagnosa yang dilakukan dengan menggunakan radiasi pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang tidak stabil yang mempunyai energi yang cukup kuat untuk dapat melepaskan satu elektron dari suatu materi. Dan saat dilakukannya penyinaran ataupun dipancarkannya sumber sinar radiasi kepada pasien, didapatkan hasil radiodiagnostik dalam bentuk citra X-ray ataupun citra radiografi. Nah, radiasi pengion ini tersendiri mempunyai efek-efek tertentu. Salah satunya disebut dengan efek stokastik, yang bentuk efek ini adalah munculnya sel kanker. Dan kemudian efek-efek lain seperti putusnya ikatan hidrogen di dalam DNA. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan memaparkan saudara-saudara terhadap proteksi radiasi, prinsip-prinsip dasar proteksi radiasi, dan kemudian peraturan yang berkaitan dengan proteksi radiasi di Indonesia. Proteksi radiasi mempunyai sasaran proteksi radiasi, yaitu adalah untuk memberikan tingkat proteksi yang sesuai bagi orang-orang dan lingkungan dari efek eksposi radiasi tanpa membatasi keuntungan yang didapatkan yang berkaitan dengan eksposi. Jadi, dengan adanya proteksi radiasi diharapkan tidak dibatasinya keuntungan ataupun tidak berkurangnya keuntungan pada saat kita melakukan suatu kegiatan yang melibatkan dengan radiasi. Contoh kegiatannya yaitu adalah radiodiagnostik, ataupun saat kita melakukan radiodiagnostik pada hospital atau rumah sakit, dan kemudian saat melakukan NDT dan kegiatan-kegiatan lain, termasuk kegiatan cancer treatment atau radioterapi dan kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan radiasi. ICRP, International Commission on Radiological Protection, menyarankan keselamatan radiasi harus didesain untuk mencegah efek detrimental pada jaringan, atau juga disebut dengan efek deterministik. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila seorang individu yang bekerja dengan menggunakan radiasi melewati nilai ambang batas yang seharusnya. Dan ini dapat kita hindari dengan cara untuk meletakkan dosis tetap di bawah ambang batas. Dan kemudian tujuan lain adalah untuk membatasi atau meminimalisir efek probabilitas kepada tingkat yang sesuai. Efek ini dapat juga disebut dengan efek stokastik, dan salah satu efeknya adalah kanker dan penyakit-penyakit lain seperti leukemia yang muncul secara acak dan random.
prinsip dalam proteksi radiasi. Prinsip yang pertama adalah justifikasi. Ini dalam suatu kegiatan, pertama-tama kita lakukan adalah untuk menjas atau untuk memberikan justifikasi terhadap suatu kegiatan yang akan menambah jumlah radiasi kepada seseorang, atau disebut juga dengan praktis. Sebelum kita melakukan praktis, kita harus menimbang terlebih dahulu resiko dan juga benefit yang akan diterima. Jika resikonya lebih besar daripada benefitnya, maka kita diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Namun jika benefitnya lebih besar daripada resikonya, maka kita dapat melakukan kegiatan tersebut. Salah satu contoh justifikasi yang kita dapat melakukan tindakan tersebut adalah radiodiagnosa, di mana keuntungannya pasien dapat melihat ataupun dokter dapat mendiagnosa pasien, dan kemudian risikonya adalah pasien dengan menggunakan dosis yang kecil mampu mendapatkan hasil diagnosanya. Dan contoh justifikasi yang tidak tepat ataupun kita tidak dapat melakukan kegiatan tersebut adalah pada saat seorang penyelundup membawa masuk sebuah narkoba di dalam badannya atau menelan pil. Maka untuk dapat mengetahui apakah penyelundup ini membawa narkoba atau tidak, maka kita harus melakukan radiodiagnosa. Namun secara justifikasinya, efek terhadap resikonya yang pertama adalah belum tentu seorang penyelundup ini memang membawa narkoba dalam tubuhnya. Nah, jika kita menembakkan dia dengan radiasi, maka itu akan memberikan suatu resiko tambahan kepada penyelundup ini. Maka dari itu, secara justifikasi, kita tidak dapat menembakkan dia dengan radiasi atau tidak dapat melihat apakah adanya narkoba dalam tubuhnya. Maka dari itu, justifikasi ini ditolak. Kemudian yang kedua adalah optimisasi. Optimisasi ini dapat juga kita lihat dalam ALARA atau as low as reasonable as achievable, di mana di saat kita mempunyai dosis yang rendah untuk dapat menghasilkan suatu pendapatan ataupun suatu hal yang lebih bagus ataupun mendapatkan keuntungan yang besar dengan menggunakan dosis yang sangat rendah, atau kita mengoptimisasikan suatu kegiatan. Dan kemudian prinsip lain adalah limitasi dosis. Limitasi dosis ini merupakan salah satu cara untuk dapat mencegah pasien ataupun mencegah pekerja radiasi untuk mendapatkan efek-efek dari radiasi yang tidak diinginkan, yaitu dengan menggunakan protective gear ataupun alat pelindung diri. Dan macam-macam lainnya yang mampu untuk melimitasi ataupun meminimalisir dosis yang diterima oleh pasien ataupun pekerja radiasi. Gambar ini adalah kegiatan dalam radiodiagnostik menggunakan mamografi. Nah, di sini dapat dilihat tombol, ada dua tombol. Tombol yang pertama yaitu detect cancer, dan tombol yang kedua adalah causing cancer. Nah, dari sini, dalam setiap kita melakukan radiodiagnostik, pada saat kita melakukan pendeteksian terhadap penyakit seseorang, kita juga mampu memberikan penyakit terhadap seseorang itu. Nah, di dalam gambar ini, ada pertanyaan, which button do I push? Tombol yang mana yang saya tekan? Usually, we just punch them both. Biasanya kita menekan keduanya. Dan memang benar, pada saat kita melakukan deteksi kanker, ada kemungkinan besar juga kita menghasilkan ataupun menyebabkan penyakit kanker dalam seseorang. Nah, untuk dapat menghindari hal ini, maka yang pertama kita lakukan itu adalah untuk menjustifikasi terhadap kegiatan yang akan kita lakukan menggunakan radiasi. Justifikasi merupakan suatu prinsip yang menimbang antara risiko dan benefit yang didapatkan pada saat menggunakan radiasi pion dalam satu pekerjaan. Justifikasi dalam IAEA menurut publikasinya tahun 2014. A practice is any human activity
that introduce additional sources of exposure or additional exposure pathways, or modifies the network of exposure pathways from existing source so as to increase the exposure or the likelihood of exposure of people or the number of people exposed. Merupakan praktis ini adalah suatu kegiatan dari manusia yang memperkenalkan sumber tambahan ataupun menambah sumber ataupun menambahkan jalan sumber untuk terjadinya eksposi ataupun memodifikasi sumber tersebut sehingga akhirnya mampu mengeksposi sejumlah banyak orang. Jadi setiap kegiatan yang memang memperkenalkan ataupun menambahkan jumlah eksposi terhadap seseorang itu dapat juga disebut dengan praktis. Ini menurut AIIE. Jadi contohnya itu adalah kegiatan radiodiagnostik, kegiatan radioterapi, dan juga kegiatan dalam treatment di kedokteran nuklir. Justification is the process of determining for a planned exposure situation whether a practice is beneficial overall. Jadi justifikasi ini merupakan suatu proses untuk menentukan dalam suatu exposure ataupun dalam suatu pemaparan yang memang kita rencanakan. Yang seperti yang telah kita jelaskan tadi, apakah lebih besar resikonya daripada keuntungannya atau lebih besar keuntungannya daripada resikonya. Apa sih justifikasi yang memang kita bisa lakukan ataupun yang kita tidak boleh lakukan menurut AIIE? Yang pertama adalah human imaging using radiation that is performed for occupational, legal, or health insurance. Jadi kegiatan human imaging ataupun kegiatan yang menghasilkan gambar X-ray dari suatu manusia ataupun memaparkan seorang manusia hanya untuk keperluan pekerjaan, legalitas, ataupun keperluan untuk mengetahui apakah ia berhak untuk mendapatkan asuransi kejiwaan ataupun asuransi kesehatan. Hal ini tidak boleh dilakukan hanya karena semata-mata untuk mengetahui apakah dia berhak untuk mengklaim asuransi ataupun tidak. Dan kita tidak boleh menjustifikasi hal ini. Kemudian yang kedua adalah human imaging using radiation for theft detection purpose shall be deemed. Maksudnya adalah human imaging ataupun pembuatan gambar X-ray dari manusia hanya untuk mengetahui apakah seseorang itu mencuri atau tidak. Itu tidak ada justifikasinya. Kemudian yang kedua adalah human imaging using radiation for detection of concealed object for anti-smuggling. Yang pertama kali kita jelaskan jika memang kita ingin mengetahui apakah seseorang itu menyelundupkan sesuatu atau tidaknya di dalam tubuhnya. Hal ini tidak boleh kita lakukan justifikasinya atau secara justifikasinya tidak dapat dilakukan. Kemudian, human imaging using radiation for detection of concealed object that can be used for criminal act that pose a national security threat shall be justified only by the government. Human imaging yang memang kita lakukan ataupun penciptaan X-ray dari manusia bisa kita lakukan jika memang hal ini ada berkaitan dengan kegiatan kriminal yang mungkin dapat menyelesaikan suatu kasus. Dan hal ini harus dipersetujui oleh negara terlebih dahulu, baru dapat kita melakukan kegiatan praktisnya. Justifikasi menurut Perka nomor 8 tahun 2011. Dalam pasal 25, pertama, justifikasi yaitu harus sesuai dengan manfaatnya. Kemudian manfaat harus lebih besar dari resikonya. Kemudian pasal 26, justifikasi paparan harus diberikan oleh dokter dalam surat rujukan ataupun konsultasi. Dalam pasal 27, tanpa indikasi tidak dibolehkan, kecuali untuk informasi kesehatan pasien ataupun pembuktian hukum. Masih sama dengan apa yang telah dijustifikasikan oleh AIIE pada sebelumnya, yaitu jika memang ada dalam keadaan di mana memang untuk pembuktian hukum, kita mampu ataupun kita dapat menjustifikasi suatu kegiatan praktis. Kemudian penyinaran massal atau manfaat lebih dari risiko ditentukan dokter spesialis biologi jika memang kita ingin melakukan penyinaran massalnya.
Justifikasi mamografi dalam Perka nomor 8 tahun 2011. Dalam pasal 29, pesawat mamografi tidak boleh digunakan kecuali ada indikasi klinis. Maksudnya adalah pesawat mamografi tidak boleh kita gunakan seenaknya saja. Setelah kita tahu bahwa adanya sel kanker dalam mamo, dalam payudara, ataupun memang ada indikasi adanya kanker dalam payudara, maka kita baru bisa menggunakan mamografi. Jika tidak bisa kita gunakan mamografi. Dan wanita yang berumur 40 tahun itu harus kita tentukan dulu apakah lebih besar manfaatnya daripada risikonya. Optimization ataupun optimisasi dapat dilihat dalam ALARA, as low as reasonable achievable, merupakan penentuan penggunaan jenis radiasi, dosis, dan waktu paparan atau eksposi serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang dapat diterima. The optimization of protection and safety is a process for ensuring that the magnitude and the likelihood of exposure and the number of the individual exposed are as low as reasonable achievable when economic, societal, and environmental factors taken into account. Jadi dalam melakukan optimisasi, dalam melakukan proteksi dan safety, yaitu adalah untuk memastikan bahwa magnitude dan juga kebarangkalian dari tereksposnya individual adalah lebih kecil, yang adalah serendah mungkin lebih kecil yang kita bisa. Dan yang kita dapat meletakkan aspek ekonomi, aspek sosial dan juga aspek lingkungan untuk dapat mempertimbangkan dari bagaimana kita untuk melakukan kegiatan optimisasi, di mana kita mendapatkan, di mana dosis yang kita harus dapatkan itu adalah serendah mungkin sebisa kita. Kemudian optimisasi proteksi radiasi adalah proses untuk menjamin jumlah eksposi atau pemaparan serendah yang dapat dicapai secara wajar dengan ekonomi, sosial, dan faktor lingkungan yang kita pertimbangkan. Ini merupakan yang sudah kita jelaskan tadi. Optimisasi pada pasal 36-40 di Perkabatan merupakan pengupayaan masyarakat awam dan pekerja radiasi mendapatkan paparan tidak melebihi batas. Itu adalah optimisasi. Kemudian pasien memperoleh paparan serendah mungkin, dan juga prinsipnya yaitu adalah pembatasan dosis dan juga tingkat panduan paparan medik. Pembatas dosis ditentukan oleh PI dalam tahap desain bangunan fasilitas. Nilainya adalah pekerja merupakan setengah NBD pekerja per tahun atau 10 milisievert per tahunnya atau 0,2 milisievert per minggunya. Masyarakat setengah NBD masyarakat per tahun atau 0,5 milisievert per tahunnya atau 0,01 milisievert per minggunya. Dosis pendamping pasien yaitu lebih kecil dari 2 milisievert selama pemeriksaan. PI menyediakan peralatan proteksi bagi pendamping. Penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan. Prinsip pembatasan dosis pada pekerja dan masyarakat dengan menggunakan tingkat panduan paparan medik untuk pasien yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pembatas dosis ditentukan oleh PI saat desain fasilitas. Setengah NBD pekerja 10 milisievert per tahun atau 0,2 milisievert per minggu, karena NBD pekerja atau nilai batas dosis pekerja itu adalah 20 milisievert. Kemudian setengah NBD publik ataupun 1 milisievert per tahunnya yaitu 0,5 milisievert per tahun atau 0,01 milisievert per minggu. Itu yang harus kita lakukan untuk dapat melakukan optimisasi terhadap kegiatan kita. Kemudian pembatas dosis untuk pendamping pasien itu lebih kecil ataupun tidak boleh lebih kecil dari 2 milisievert selama pemeriksaan pasien. Pekerja radiasi selama pemeriksaan harus mencegah adanya pengulangan. Karena jika tidak pengulangan, maka kita akan menambahkan jumlah dosis radiasi yang diterima oleh pekerja, pasien, dan juga pendamping pasien. Limitasi pembatasan dosis. Dalam Perka,
nomor 8 tahun 2011. Limitasi dosis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf B harus mengacu pada nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilampaui dalam keadaan operasi normal. Maksudnya operasi normal itu adalah tidak ada kegiatan yang luar biasa seperti kecelakaan, radiasi, dan sebagainya. Nilai batas dosis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk pertama, pekerja radiasi, dan yang kedua adalah anggota masyarakat. Nilai batas dosis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pasien dan juga untuk pendamping pasien. Jadi, pada pasal 1 itu kita tidak tergantung kepada pasal 1 untuk pasien dan juga pendamping pasiennya. Karena untuk pasien tersendiri tidak ada nilai batas dosisnya, dan kemudian untuk pendamping pasien itu tidak boleh. Untuk gimana kita untuk dapat melakukan optimisasi, yaitu tidak boleh lebih kecil dari 2 milisievert. Namun secara peraturannya tidak ada nilai batasnya. Optimisasi dalam Perka pasal 39-40. Setiap pekerja mencegah pengulangan. Tingkat panduan medik fluoroskopi, tingkat panduan medik radiografi, dan sebagainya. Optimisasi proteksi. Pertama, penentuan kondisi radiologi sebelum memulai suatu pekerjaan, perencanaan operasi agar dosis individu maupun kolektif serendah mungkin. Ketiga, penggunaan peralatan atau perlengkapan yang memadai. Dan keempat, mengikuti prosedur baik peralatan maupun prosedur kerja yang telah disusun atau ditetapkan. Limitasi. Nilai batas dosis tidak boleh melampau operasi normal. Jenis nilai batas dosis yang pertama yaitu NBD pekerja dan masyarakat, dan NPD tidak berlaku kepada pasien dan pendamping pasien. Limitasi pasal 30-34. PI harus memastikan NBD tidak terlampaui. PI menyelenggarakan pemantauan dengan spermeter personal ataupun personal monitor, itu terkalibrasi dengan SNI. Kemudian PI harus menyediakan peralatan pemantauan radiasi seperti TLD, film batch, dan lain-lain. Kemudian peralatan proteksi radiasi seperti apron dan peralatan proteksi radiasi lainnya. Nilai batas dosis. Dalam keputusan Kepala BPT nomor 1, dinyatakan penerimaan dosis tidak dilampaui secara per tahunnya dijelaskan di dalam Kepala BPT. Kemudian tidak bergantung terhadap laju dosis internal atau eksternalnya, tidak termasuk penyinaran medis dan alami. Pekerja radiasi tidak boleh berusia lebih kecil dari 18 tahun. Kemudian pekerja wanita yang menyusui tidak boleh bekerja di daerah yang terkontaminasi radiasi. NBD pekerja radiasi dalam Perka nomor 8 tahun 2011. Dosis efektif sebesar 20 milisievert per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut. Dosis efektif sebesar 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Kemudian dosis ekivalen untuk lensa mata itu sebesar 150 milisievert dalam 1 tahunnya. Dan dosis ekivalen untuk tangan dan kaki atau kulit sebesar 500 milisievert dalam 1 tahun. NBD masyarakat umum atau publik. Nilai batas dosis untuk anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 huruf B tidak boleh melampaui A. Dosis efektif sebesar 1 milisievert dalam 1 tahunnya, dan B. Dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 15 milisievert dalam 1 tahun, dan dosis ekivalen untuk kulit sebesar 50 milisievert dalam 1 tahun. Nilai batas dosis ataupun yang direkomendasikan oleh ACRP. Bagian tubuh, untuk seluruh tubuh
itu efektif dosisnya ataupun dosis efektif yaitu untuk pekerja adalah 20 milisievert per tahun, 5 kali berturut-turut 30 milisievert per tahun. Kemudian untuk paparan publik, untuk seluruh tubuhnya itu ada 1 milisievert per tahun. Lensa eyes atau lensa mata equivalent dose 150 milisievert per tahun dan 15 milisievert per tahun, hal ini sesuai dengan perka. Skin ataupun kulit 500 milisievert per tahun, untuk paparan publik 50 milisievert per tahun sesuai dengan perka juga. Ekstremitas seperti hands and feet itu 500 milisievert per tahunnya. Jadi paparan pekerja itu 10 kali lebih besar untuk ekivalen, sedangkan untuk bagian seluruh tubuh yaitu 20 kali lebih besar dari paparan publik. Untuk pekerja hamil tidak boleh melebihi 1 milisievert per tahunnya, karena untuk fetus itu tidak boleh lebih dari 1 milisievert selama 1 tahunnya. Terima kasih karena telah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran ini. Semoga video ini mampu bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya Tengku Muhammad Yosandi undur diri. Sampai jumpa lagi.